Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 21611100021. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kelas 1A Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunajaya Madura. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir Tafakufiddin dan saya mengambil materi tayamum. Baik, akan saya jelaskan. Toharoh dalam kajian fikih bermakna bersuci dari hadas dan najis. Bersuci merupakan syarat sah suatu ibadah. Dalam Islam, toharoh terdiri dari dua cara. Yang pertama, toharoh asliyah atau toharoh utama, merupakan toharoh yang menggunakan air. Bentuknya berupa wudhu dan mandi besar. Yang kedua, toharoh badaliyah atau toharoh pengganti, merupakan toharoh yang menggunakan tanah atau debu sebagai pengganti air. Bentuknya itu adalah tayamum. Jadi, tayamum merupakan cara bersuci yang menggantikan wudhu dan mandi besar. Selain berwudhu atau selain dengan air, kita dapat menggunakan media lain untuk bersuci atau menghilangkan hadas, yakni dengan menggunakan debu. Dalam kajian fikih disebut dengan tayamum. Tayamum secara bahasa bermakna menyengaja. Tayamum merupakan tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan air di dalam Islam, yakni dengan menggunakan pasir atau debu. Tayamum merupakan opsi kedua jika air tidak ada. Tayamum adalah mengusap muka dari kedua belah tangan dengan debu yang suci dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat-saat tertentu, tayamum dapat menggantikan wudhu dan mandi besar dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat tayamum yaitu kita dibolehkan tayamum dengan syarat yang pertama dengan menggunakan debu yang suci. Yang kedua, jika tidak ada air dan sudah berusaha mencari air tetapi tidak ada, maka diperbolehkan untuk tayamum saat sudah tiba waktu sholat. Yang ketiga, jika berhalangan menggunakan air karena kita dalam kondisi sakit, misalnya luka dan dokter melarang kita untuk bersentuhan dengan air, dan saat sakit bila kena air maka akan kambuh sakitnya atau semakin parah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika dalam keadaan sakit, dalam kondisi junub, ketika memasuki waktu sholat, kemudian tidak menemukan air, dan ketika bepergian jauh, maka ketika mengalami hal-hal tersebut, kita dapat menggunakan debu sebagai media pengganti air untuk bersuci. Selain itu terdapat fardu tayamum. Fardu tayamum yang pertama berniat ketika mengusap wajah, yang kedua mengusap wajah itu sendiri, dan yang ketiga mengusap kedua tangan kita sampai ke siku. Kemudian terdapat sunnah tayamum. Sunnah tayamum yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Yang ketiga, menipiskan debu. Tayamum dapat batal ketika yang pertama murtad atau keluar dari agama Islam. Yang kedua, melihat air sebelum sholat. Kecuali bagi yang sakit, maka bisa bertayamum. Kemudian yang ketiga, segala hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Nah, kemudian cara menggunakan tayamum, yaitu tayamum hanya bisa digunakan untuk satu kali sholat fardu saja, meskipun belum batal. Tetapi untuk mengerjakan sholat sunnah, beberapa kali cukup dengan satu kali tayamum saja. Nah, itu adalah cara menggunakan tayamum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara bertayamum atau praktik melakukan tayamum. Jadi, kita yang pertama bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim karena membaca basmalah merupakan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, kita letakkan kedua belah telapak tangan kita kepada debu yang suci. Kita bisa mencari debu di tembok yang bersih.
Kemudian kita usap wajah kita sambil membacakan niat. Niat dibacakan di dalam hati. Niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Artinya, saya niat bertayamum untuk mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita usap wajah kita sambil membacakannya di dalam hati. Kemudian, langkah yang kedua yaitu kita letakkan kembali kedua belah telapak tangan kita kepada debu. Kemudian, kita usapkan tangan kita dari ujung jari hingga ke bagian siku, dimulai dari sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri. Kita dapat menipis-nipiskan debu, itu merupakan sunnah. Kemudian langkah yang ketiga yaitu tertib. Jadi, itulah tata cara tayamum dan penjelasan tentang tayamum yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.